Kita nggak bisa mempercaya siapapun kecuali diri kita sendiri. Lo harus lebih pintar, lo udah harus lebih lihai, karena mereka yang bisa nusuk lo dari belakang. Artinya, mereka jauh lebih pintar daripada lo. Kalau memang misalnya lo punya niat seperti itu buat nusuk teman lo di belakang, lo gue bantai lo kalau ketemu. Katanya kesuksesan bergantung sama 5 teman di sekitar lo. Tapi hal ini sangat krusial dan lo harus tahu. Bisa jadi sejauh ini yang menghambat kesuksesan lo ialah teman di sekitar lo, teman yang duduk bareng sebelah lo. Padahal teman yang sebenarnya lo kira sahabat, mereka lah yang menghambat kehidupan lo sejauh ini sampai akhirnya lo nggak bisa naik level sama sekali. Coba lo lihat 6 jenis teman yang sudah gua rangkum, bisa jadi salah satunya ialah teman lo sendiri. Pernah gak lo ketemu sama temen lo tuh yang suka nostalgia gitu, masa lalu lo pada saat SD, pada saat SMP, mungkin lo pernah jatuh gitu, dia ngomong berulang-ulang, atau lo pernah naik sepeda bareng gitu ya, di belakangnya lo sambil pegang begini nih, naik sepeda bareng pada saat kecil sama dia. Teman-teman lo ini nih, ketika lo ngajakin gitu ya, ngomongin masa depan, mereka itu tuh kayak lari gitu dari masa depan itu tuh. Mereka nggak pengen gitu kalau lo ngomongin future lo maunya kayak gimana, planning lo setahun kemudian gimana, 5 tahun kemudian gimana. Mereka itu nggak nyambung gitu. Bisa jadi nih, temen lo nih, pada saat mereka dewasa, mereka itu lari dari yang namanya realita hidup dengan cerita-cerita tuh kebodohan kalian di masa lalu, kelucuan kalian di masa lalu, yang pada akhirnya bikin mereka terjerat karena kesenangan di masa lalu. Hal-hal seperti ini yang bisa membuat diri lo tuh terjerumus di rasa malas karena kesenangan di masa lalu. Kalau misalnya lo lihat temen lo yang seperti itu, sebaiknya lo nggak usah terlalu deket-deket lah. Memang teman-teman lucu itu harus ada lah di setiap kehidupan kita. Tapi kalau misalnya lo buat ngomongin masa depan, sebaiknya tuh nggak usah cerita ke mereka. Lo ngomonginnya yang santai-santai aja. Kalau kita ngomongnya sukses, lo udah harus tahu nih skala prioritas lo kemana. Karena lo yang menonton ini, gue sudah jamin lo itu udah pada dewasa, lo itu udah pada mencari arah hidup lo kemana. Ya lo udah harus bisa memilih teman-teman yang sebaik yang datang dalam kehidupan lo tuh yang seperti apa. Karena kita tahu semakin kita dewasa, semakin berkurangnya pertemanan kita. Beda nih kalau zamannya kita sekolah gitu ya. Sekali punya teman tuh segeng, banyak, rame-rame. Mungkin temen lo ada 10, ada 12 itu yang dekat sama lo. Tapi kemana mereka sekarang? Nggak ada gitu loh. Temen gue sekolah juga nggak ada. Mereka itu semua udah punya kehidupannya masing-masing, udah punya pertemanan masing-masing. Teman semakin lo di puncak itu akan semakin dikit. Gue juga sekarang punya temen gak terlalu banyak kok. Temen gue ya gitu-gitu aja. Tapi di balik itu gue punya teman bisnis ya lumayan banyak, dan mereka juga support sama kehidupan gue sekarang. Kalau misalnya teman-teman lama yang bisa belum sukses, ya udahlah, gue kurangin intensitas ketemunya. Karena teman-teman yang suka nostalgia ini nih, mereka menganggap itu tuh candu gitu, candu dopamin buat mencari kesenangan mereka. Karena nggak ada sesuatu yang bisa mereka banggain dalam hidup mereka. Yang bisa mereka banggain, mereka itu udah pernah melewati masa-masa goblok itu, dan bikin mereka selalu happy ketika mengingat itu. Nah sekarang pertanyaannya, punya gak lo temennya seperti itu? Nah ini yang kedua nih, lu punya temen gak yang kayak begini nih, yang ibaratnya ketika lu cerita planning masa depan lu seperti apa, mereka itu kayak merasa paling hebat tuh, suka ngejudge lu, suka ngejudge hidup lu ngapain sih kayak begini, mending lu begini, udah kayak mereka paling kaya dan paling hebat gitu. Padahal ya, dalam hidup ini, ya lu kalau mau sukses, lu cukup dengerin orang sukses. Nggak mungkin kan, lu kalau misalnya lu mau nge-gym, lu dengerin orang gendut, perut mereka aja nggak diurus, apalagi misalnya mau nge-gym gitu, ya lu dengerin orang yang berotot, punya badan gede. Sama seperti ketika lu mau berenang, belajarlah sama atlet renang supaya lu bisa lebih jago dari renang. Nggak mungkin kan lu mau belajar renang sama orang yang biasa-biasa aja, yang nggak bisa berenang. Mungkin di kolam 3 meter aja dia udah tenggelam gitu ya, karena perut gendutnya gitu. Teman-teman yang seperti ini nih, yang sok-sokan jadi coach, hidupnya yang nggak bener, ngurusin diri sendiri aja masih berantakan, lihat penampilannya aja kusam, terus habis itu kasih lu sok-sok bijak gitu ya, dengan quote sok-sok bijak. Mending lu di sini untuk mempertimbangkan tuh, nggak usah nongkrong sama dia. Buat apa gunanya gitu loh, bacotnya doang yang gede, action di belakangnya nggak ada. Mereka tuh sebenarnya ya
cuma pengen kelihatan tuh jauh lebih jago gitu dibanding lo. Merasa hierarki dia tuh paling di atas yang harus didengerin. Sebenarnya tipe orang yang kayak begini itu cuma mau didengerin doang, cuma mau kasih masukan, tapi actionnya nggak ada. Ketika lu kasih masukan ke dia, mantul tuh, nggak kedengeran tuh suara lu tuh. Dia denial tuh dengan pendapat-pendapat dia yang sok-sok keren itu. Sama seperti lu nge-gym. Kalau lu mau lihat hasil orang berhasil atau enggak, lu lihat badannya aja, dia sebenarnya konsisten atau enggak. Ya lihat aja dia sejauh mana sih. Udah kasih coach-coach bijak gitu, jadi coach-coachnya lo juga, bacot dong anjing. Kalau memang misalnya orang-orang seperti itu ada dalam hidup lo nih, udahlah, tutup kuping lah. Daripada banyak bacotnya doang tapi duit kagak ada, mending lo belajar lah, bayar kelas aja lah, atau lo belajar sama orang yang jauh lebih pintar daripada lo. Karena orang-orang sok pintar itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mau lo temuin dimanapun akan selalu ada, karena pada dasarnya orang itu nggak mau dinilai bego, mereka maunya dinilai paling hebat, paling heroik dibandingkan lu pada saat lu pengen mulai. Artinya lu udah one step ahead nih ceritanya nih, lu udah one step ahead, lu pengen action, lu pengen belajar jadi orang yang jauh lebih baik. Tapi pelan-pelan nih keberanian lu tuh digerus pelan-pelan dengan logikanya mereka nih. Logika tolol mereka akhirnya lu digerus, udahlah lu di sini aja lah, kita gembel bareng-bareng lah. Secara nggak langsung mereka maunya begitu, karena teman-teman lo yang sok itu udah tahu diri dia tuh goblok, diri dia tuh gembel gitu. Sekarang lu punya teman yang seperti itu, mending lu skip, jadi diri lu yang baru, lu belajar di tempat lain, nggak usah dengerin mereka. Nanti kalau lu udah sukses, mereka tuh bakal malu sendiri betapa tololnya mereka, kok bisa ya hidup dia kayak begitu. Untuk menjawab orang-orang tolol seperti itu, lu buktiin harus jadi lebih hebat daripada dia. Ini yang ketiga nih, lu pernah lihat gak cerita tuh kok ada ya orang yang tadinya sahabat tiba-tiba tuh nusuk gitu dari belakang, ibaratnya kayak pura-pura bego gitu. Ternyata tiba-tiba nusuk lu dari belakang, misalnya omset lu di 100 juta, tiba-tiba nih udah tahu nih bisnis lu seperti ini, dapur lu seperti apa, mereka ikutin tuh. Bahkan ketika misalnya lu bikin bisnis makanan, dia udah tahu resep-resepnya lu, karena lu percaya sama dia ikutin juga bisnisnya. Bahkan yang lebih anjing, dia bikin toko di sebelah lu, main harga lebih murah dengan resep yang sama seperti lo dan kualitasnya sama, sampai pada akhirnya bisnis lo bangkrut karena lo ditusuk dari belakang. Dan seperti inilah kejadian dalam hidup berbisnis. Manusia kalau lagi kelaparan, mereka udah nggak pikir secara logika tuh, dia udah nggak pikir gitu loh, dia sahabat lo atau bukan. Bisa jadi mereka itu lagi lapar, mereka lagi kebingungan, mereka lagi cari jalan, dan dengan kebodohannya mereka nih, pura-pura bego yang sebenarnya mereka pintar, dia nusuk dari belakang dan nggak mikirin lo. Berapa banyak kejadian yang seperti itu di kehidupan kita. Dan sekedar masukan nih dari gue nih, kalau lo ketemu temen-temen anjing yang kayak begini, sebaiknya lo udah harus berhati-hati. Lo cukup dengar cerita dari dia, misalnya dia mau punya plan seperti apa, udahlah, lo nggak usah yang namanya nyebarin rahasia lo terlalu banyak gitu. Karena kita nggak bisa mempercaya siapapun kecuali diri kita sendiri. Lo harus lebih pintar, lo udah harus lebih lihai, karena mereka yang bisa nusuk lo dari belakang. Artinya mereka jauh lebih pintar daripada lo. Mereka itu ibaratnya kayak serigala berbulu domba. Saat lo nggak ngelihat dia seperti itu, ternyata mereka mengeluarkan sifat aslinya di belakang lo. Bangsat orang-orang kayak gitu. Lo nih yang lagi nonton begini, kalau memang misalnya lo punya niat seperti itu buat nusuk teman lo di belakang, lo gue bantai lo kalau ketemu, kontol. Dan yang terakhir, dalam hidup ini, lo udah harus mulai memfilter siapa yang bisa masuk ke dalam kehidupan lo. Niat mereka itu seperti apa di kehidupan lo. Lo lihat maksudnya dia apa, omongannya arahnya kemana, dan itu yang harus lo filter. Siapapun temen lo yang boleh masuk ke dalam kehidupan lo. Jangan-jangan ini lo nih sebenarnya bukan temen lo. Hidup lo pasti suka nunda kan? Lo lebih prefer nonton Netflix daripada mulai gitu loh. Karena yang namanya nunda ini ialah penyakit hampir semua orang. Tapi udah tahu nih, nunda itu nggak bikin lo berubah. Udah bertahun-tahun, mungkin lo udah 20 tahun gitu. Hidup yang seperti ini tidak membawa perubahan ke lo, dan lo iri lihat orang tuh di sosmed makan enak, hidup bagus, mereka bisa jalan-jalan, punya mobil mewah. Lo iri lihat kok bisa ya? Ya lu sendiri goblok nggak mulai-mulai gitu loh. Lu sendiri kan yang nyalahin siapapun di dalam kehidupan lo. Makanya hidup lo seperti ini. Dan teman-teman yang seperti ini juga nih, kalau misalnya lo memang udah mulai dalam bisnis lo, tiba-tiba ada juga nih teman lo yang punya karakter yang seperti itu gitu ya, tukang nunda. Udahlah, jangan mulai dulu lah, santai aja dulu lah. Masih ada besok bro, masih ada bulan depan. Nantilah bro, awal tahunannya 2026 lah, nyantai lah. Kita sekarang have fun dulu. Nanti di 2026 kita baru mulai lagi
lagi, ngentot gitu loh. Gue jamin semua lu nih tiap mau ganti tahun lu bikin tuh resolusi. Mau diet, mau mulai bisnis ini, tai gitu loh. Mayoritas orang cuma bisa bertahan sama resolusi dia paling 30 hari doang. Makanya tuh gue suka lihat tuh ya di sosmed, 1/360. Nanti apa resolusinya? Nanti di hari kedua Januari, tanggal 2 Januari, 2/360. Ngentot, 30/360-nya mana? Nggak pernah kelihatan anjing gitu loh. 360/360-nya apa? Nanti lo bikin rangkuman setiap bulan. Dalam 12 bulan tuh seperti apa? Kontol gitu loh. Lo kalau nggak punya resolusi, nggak punya achievement, sok-sok ngerangkum, ngentot gitu loh. Mending lo punya resolusi, nggak usah lo post di sosmed. Kemudian nanti pada saat lo udah achieve, orang juga lihat tuh hasilnya lo udah achieve gitu loh. Tukang nunda anjing, udah tukang nunda, bacot banyak, sok-sok keren biar dilihat teman, dapat like, dapat share, caper tai. Hal yang gue lakuin sendiri nih, gue nggak pernah kasih lihat tuh gue mau ngapain, gue mau achieve apa, gue lakuin aja, tiba-tiba orang lihat gue udah dapat hasilnya. Nggak pernah tuh gue kasih tahu ke siapapun gitu ya, kecuali teman-teman terdekat gue resolusi gue seperti apa, tiba-tiba lihat aja hasilnya ada. Ngapain gitu gue nge-share kayak begitu? Apalagi temen lu tuh yang suka selalu tuh ngajak lu gitu ya, tunggu sempurna dulu deh bre, kita mulainya nanti gitu. Gue mulai semuanya itu nggak harus nunggu sempurna. Ketika dulunya gue orang yang sangat mencintai kesempurnaan, gue sangat perfeksionis tuh. Ketika gue bikin packaging, ketika gue harus foto, ngedit gitu fotonya sampai bagus, baru gue upload. Padahal segala sesuatu ketidakkesempurnaan itu, itulah yang membentuk lu sampai nanti jadi sempurna. Berbeda ketika gue main di Meta Ads, gue jualan baju sport, gue cuma foto karena gue nggak punya studio yang bagus ya, gue cuma pakai kamera gitu, nggak punya lighting yang kayak sekarang semua dijual murah. Gue pakai apa? Gue pakai flash handphone nih, gue foto, terus habis itu gue jepret gitu. Saking gue nggak punya duitnya, kemudian gue ada foto juga kok di lantai gitu, bajunya gue jejerin, gue lebarin, kemudian gue foto. Laku gak? Laku gitu loh. Apakah itu sempurna? Lu pikir pakai logika aja, itu nggak sempurna gitu. Apapun yang lo rasa nunggu sempurna itu artinya ya kontol gitu. Sama seperti orang yang bilang bikin bisnis plan dulu nih baru bisnisnya mulai. Kalau misalnya lo bikin bisnis yang kayak begitu, ya lo nggak mulai-mulai. Sekarang ya dalam bisnis lo mau bikin bisnis plan tuh ya 3-5 tahun nih, plan kita gimana nih bisnis plan gitu. Pertanyaannya, apakah musim nggak berubah? Market behaviornya nggak berubah? Teknologi nggak berubah? Itu kan yang membuat orang tuh berubah gitu. Kayak dulu misalnya lu udah bikin bisnis plan 5 tahun ke depan nih nanti kita jual di marketplace, hitung-hitungnya kayak begini. Sekarang lu lihat tuh pajak dinaikin, lu pernah mikir gak gitu? Lu pernah memprediksi gak hal itu terjadi dalam kehidupan lu? Di bisnis plan lu itu ada gitu loh buat bikin worst case kayak gitu? Nggak ada kan? Semua itu berubah sangat cepat. Bisnis plan lu tuh kayak anjing gitu. Gue bikin bisnis nggak ada bisnis plan, gue eksekusi aja pelan-pelan. Setiap kesalahan gue perbaikin, baru bisa jadi. Jadi yang terakhir, kalau misalnya lu punya temen yang kerja tukang nunda, selalu narik lu buat pending setiap project yang mau kerjain, selalu yang namanya menunggu sempurna, nanti aja lah bro dan sebagainya, udahlah lu nggak usah temenin lah, action aja sekarang. Kalau misalnya lo nggak action, lu juga nggak bakal tahu kesalahan lu mana. Lo kira bisnis itu semuanya selalu benar? Kadang yang salah itu tuh yang bisa ngasilin lo duit. Yang lo ngepikir nggak pakai logika tuh itu bisa ngasilin lo duit. Mending lu mulai aja sekarang. Kalau lu udah lama nggak pernah kontekan gitu sama orang, ini ada 2 jenis temen nih. Yang pertama itu biasanya nawarin asuransi atau MLM gitu ya. Yang kedua, dia itu kerjanya minjem uang. Kalau misalnya lu ketemu orang yang seperti itu, lu udah harus aware. Atau lu punya teman dekat yang kerjanya udah tahu nih tukang ngutang, lu masih minjemin gitu duit ke dia. Kalau lu mau pinjemin, itu urusan lu. Tapi gue cuma bisa warning, kalau temennya itu kerja tukang ngutang, nah lu udah harus hati-hati orang kayak begitu. Karena selama historinya mereka bayar utang atau enggak. Kalau nggak bayar, ngapain lu kasih? Di agama kan kita juga udah belajar gitu ya bro. Kita harus memberikan ya hak orang lain, balikin hak orang lain. Tapi kok mereka mencuri hak lu kalau mereka nggak bayar hak lu? Dia bayar gak utangnya? Karena kan kita udah tahu ya, orang yang kerja tukang ngutang itu udah pasti mayoritas tuh nggak bayar. Dia gali lubang tutup lubang. Kalau dia bayar nih, bisa jadi tuh dia minjem dari yang lain. Kemudian dia bayar ke lo, habis itu minjem sama temannya. Begitu terus cycle-nya orang-orang tuh yang kerjanya minjem duit gitu. Nanti habis itu lo udah keluarin emosi nih yang sangat banyak nih. Gara-gara
gara-gara dia nggak bayar utang lu sedangkan butuh duitnya. Dia nggak mau bayar lagi. Kemudian habis itu lu marah-marah sama dia. Akhirnya ribut. Beneran nggak bayar. Tiba-tiba ngilang, ngoceh ke lu dan sebagainya. Apa yang bisa lo lakukan kalau misalnya seperti itu? Tadinya tuh sebenarnya gue yakin niat lo tuh baik, pengen support temen lo, pengen bantu temen lo. Masa sih temen sesusah ini nggak dibantu? Tapi ternyata uangnya itu bukan dipakai buat untuk keperluan yang seharusnya dia ngomong, dipakai buat yang lain. Mungkin dibayar buat utang pinjol atau kemudian dipakai buat party dan sebagainya. Kalau lu sudah tahu ya namanya kebenaran seperti itu, mungkin lu bakal kecewa sama teman lo. Tentunya ini akan memakan emosi lo yang sangat besar karena kebodohan lo sendiri. Karena kejadian seperti ini masalahnya akan menghambat masa depan lo juga, karena duit itu bisa jadi lo sangat butuh gitu. Tapi gara-gara teman lo, duitnya itu dipakai buat keperluan aneh-aneh, sampai pada akhirnya lo nggak punya duit. Berapa banyak lo punya temen yang mau mimpi aja tuh susah gitu. Mereka nggak bisa bayangin apa yang terjadi sama kehidupan mereka selanjutnya. Dan orang sukses itu sudah pasti punya mimpi. Berapa banyak teman-teman lo tuh yang nggak berani bermimpi. Mimpi aja nggak berani, apalagi punya. Kalau misalnya teman-teman seperti ini ada di sekitar lo, bahkan bisa jadi orang yang nggak punya mimpi itu salah satunya lo nih. Jangan heran kalau misalnya teman lo tuh menjauhkan lo, apalagi teman lo yang lagi mau maju. Dan gara-gara dia sharing hal-hal aneh, masa lalu dia, trauma dia, dan sebagainya, lo itu juga jadi ikut tuh keseret tuh, sampai pada akhirnya lo itu selama bertahun-tahun gak sukses. Berapa banyak orang yang gak punya mimpi seperti itu. Ketika lo ngajak pengen ngomongin mimpi, dia itu kayak pandang lo sebelah mata. Temen lo akan mikir hal itu gak bakal kesampaian karena dia juga punya pengalaman gak pernah nyampe apa-apa. Ngapain lo dengerin orang yang kayak begitu? Orang yang gak punya mimpi sudah pasti orangnya gak punya uang. Kalau orang gak punya uang, ngapain lo dengerin? Berkali-kali kan gue udah selalu ngomong, kalau lo mau kaya, lo harus dengerin orang yang punya uang. Kalau orang gak punya uang, ngapain lo dengerin? Nggak usah heran kalau misalnya selama 5 tahun, 10 tahun hidup lo nggak maju-maju. Karena itu salah satu orang yang harus lo hindari dalam hidup ini. Nanti pada saatnya sampai lo sukses, sudah bisa membuktikan betapa hebatnya lo, betapa berduitnya lo. Mereka pun juga nggak bakal bisa menarik lo mundur lagi. Karena mereka udah sadar, mereka itu ketinggalan jauh. Dan semua proses hidup yang sudah gue sebutin, itu teman-teman lo nih yang ada di situ. Coba lo lihat sekarang, ada berapa banyak teman-teman lo yang seperti itu. Karena nggak ada gunanya juga lu punya teman seperti itu. Teman yang kayak begitu tuh udah kayak sampah gitu. Dan ini yang terakhir yang gue sampein, lu tuh harus tegas sama diri lu. Jadi lu nggak boleh salahin siapapun kalau misalnya lu itu masih miskin, lu itu masih tolol, lu itu masih nggak berkembang sejauh ini. Karena itu salah satunya lu nggak pernah tega buat lepasin temen lu. Padahal teman-teman lu itu salah satu racun yang menghambat kesuksesan lu. Gimana lu bisa level up kalau lu tidak bisa memfilter teman-teman lu yang seperti itu? Karena teman yang nggak mau maju itu udah pasti mereka sebenarnya sudah ikhlas sama hidup dia, sudah ikhlas sama kehidupan dia sekarang nih, nggak pernah mau lepas sama masa lalunya. Sampai akhirnya mereka pun juga nggak berkembang, makanya mereka tugasnya ialah menarik lu ke bawah terus. Coba lo lihat sekarang, lo buka medsos lo buka kontak WhatsApp lo buka chat lo, ada gak sih 6 temen lo dari yang udah gue sebutin? Kalau memang masih ada dan lo masih kontekan, sekarang nih, mulai sekarang nih, detik ini juga, lo skip pertemanan sama dia, lo kurangin intensitas ketemuan sama dia. Jangan dengerin semua kata-kata temen lo yang gak guna itu. Dan sekarang fokus, saatnya lo maju untuk masa depan yang jauh lebih baik. See you guys.